Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni bersama Pastor Thomas Haljes. Mana Pak Dotoni ini membicarakan tentang masa depan Indonesia di tangan Tuhan 10 tahun mendatang. Ini sangat-sangat menarik dan membuat kita penasaran. Tapi sebelum kita ke videonya, saya ingin membacakan satu dengan firman Tuhan untuk kalian semua. Firman-Nya ada di Efesus 1 ayat 4 yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu dia setenungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Malam Pak Daud. Malam Thomas. Malam, puji Tuhan. Kita kembali ngobrol bareng dengan Pak Dotoni dengan santai. Mari Pak Daud bisa pimpin dalam doa. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat semua Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, malam Pak Daud, kita membahas apa Pak yang hangat-hangat Pak Daud? Apa yang sekarang berita terhangat Thomas? Tentang ini Pak Daud, sekarang Jakarta ada rahasia barang-barang impor Pak Daud. Ya kan, itu pertama tuh Pak, lagi hangat sekali Pak. Kan itu perlu ditertibkan juga sih Thomas. Karena kalau import ilegal kan merugikan negara. Betul Pak Daud, saya sepakat. Dan yang kedua, merusak harga yang ada dalam negeri. Betul Pak Daud. Terutama yang pabrik atau produksi manufaktur yang ada di dalam negeri. Betul Pak Daud. Nah, perlu Thomas tahu. Ya Pak Daud. 10 tahun ke depan nanti Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Hanya Indonesia Pak, global dunia Pak Daud? Kan saya bicara untuk Indonesia. Untuk Indonesia Pak Daud ya. Wah, menguasai dalam hal apa aja Pak Daud? Sektor yang berhubungan dengan industri, baja, metal. Ya seperti aluminium, nikel. Nah, pengolahannya akan dikuasai Cina. Wow, ya Pak Daud. Itu 10 tahun ke depan. Termasuk IT, cyber. Wow. Sekarang ini di dunia Pak, Microsoft dan komuter sedang dihack semuanya Pak, sehingga maskapai banyak yang terganggu untuk jadwal penerbangan dan check-innya Pak Daud. Jadi ini nanti akan terjadi yang namanya itu Cina itu menguasai di cyber IT. Wah, di Indonesia. Cina udah menguasai banyak ilmu pengetahuan Pak ya. Karena harga lebih murah. Lebih murah. Dan terjangkau. Dan tidak kalah bagusnya. Nggak kalah bagusnya. Termasuk mobil-mobil listrik Pak Daud ya, sudah menguasai di Indonesia Pak. Nah itu udah arah kan Thomas. Sudah arah, betul Pak Daud. Mobil listrik banyak yang masuk Indonesia, bahkan yang hybrid banyak yang sangat murah. Bahkan ada mobil yang sangat keren Pak Daud ya, menguasai Indonesia. Nah sehingga Thomas saat ini kenapa saya berkata semua yang ada berkat harus beli tanah. Beli tanah. Karena harga tanah akan naik terus Thomas. Wah, harga terutama tanah naik. Nanti setelah tahun 2027. Setelah 2027 harga naik. Berarti harga untuk tanah orang meninggal juga naik juga Pak Daud ya. Tanah pemakaman. Kuburan aja mahal Thomas. Ya. Kuburan aja mahal. Iya Pak. Apa ini yang di Bekasi Pak Daud? Sekarang saya kasih tahu Thomas. Iya Pak Daud. Misalnya gaji UMR. Udah yang paling tinggi dah. Kita ngomong 5 juta. 5 juta. Ya. 5 juta lebih dikit lah ya. Ya. Dia nabung 10 tahun. Nah 5 juta kali 1 tahun
berarti 60 juta. Betul. Kali Itu 5 tidak tahun. makan, tidak minum loh Thomas berarti. Oh, tidak makan, tidak minum ya. 5 juta kali jadi 30 juta setahun ya. Berarti 60 juta. 60 juta setahun. 10 tahun berapa? 600 juta. 600 juta. Oke. Mau beli properti 500 juta. Hari ini 500 juta nggak bisa kebeli Thomas. Kenapa? Dia nabung 10 tahun lagi harga properti udah naik 2M lebih. Sekarang aja tanah semeter udah 10 juta Pak. Cari rumah yang RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor, susah sekali. itu aja harganya udah untuk buruh untuk dapat susah. Makanya kan saya nyuruh dari tahun 2001 beli tanah. Betul Thomas. betul. Nah, dan tahun depan Ya, target pajak pasti perketat dan naik. perketatan naik. Apa kisaran nomor KTP sama dengan nomor pajak ya, NPWP. NPWP, NIK menjadi NPWP. Iya. Iya. Tidak ada yang bisa menipu padahal sudah. Ya kan, susah lah. Dan perpajakan nanti Ya, akan diperlunak yang berhubungan dengan ketahanan pangan, wah, yaitu mantap. pertanian. Pak Daud ya. Karena supaya diarahkan untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan panganan ya. Kedua adalah peternakan. Peternakan. Jadi Thomas, Iya Pak Daud. makanya saya nyuruh semua beli tanah, Di tanah, berkebun, dan peternak Pak Daud ya. karena arahnya demikian. Arah demikian. Berarti kembali ke masa lalu Pak Daud ya. Mm-mm. Ya. Nah sekarang ini Pak Daud banyak beredar tentang manusia digantikan dengan robot. Bahkan sekarang ada fenomena robot bisa hamil, menggantikan posisi pasangan hidup. Itu bagaimana Pak? Perlu Thomas tahu, Ya. 10 tahun ke depan 10 tahun kemudian, tahun depan, penyanyi pencipta lagu saingannya adalah AI, robot, AI. termasuk pendeta. Pendeta tergantikan khotbahnya dengan robot Pak Daud. Sudah ada Pak Daud, lagi viral. Tetapi pendeta-pendeta ini hanya bisa yang bertahan, yang punya karunia khusus dan Yang khusus, kekhususan Pak Daud ya. Seperti apa Pak Daud? Misalnya tentang kesembuhan, Kesembuhan, tentang karunia urapa, Roh Kudus, urapan, tentang okultisme. Nah itu tidak bisa diganti pakai AI. Nggak bisa ya Pak Daud ya. Seperti Pak Daud ini nggak bisa diganti pakai robot Pak Daud ya. Tapi kalau pengajaran Tergantikan. bisa robot. Bisa robot. Tapi kalau pelepasan, kesembuhan, ngusir setan nggak bisa Pak Daud ya. Nah, jadi makanya hamba-hamba Tuhan harus punya karunia khusus Ya. dan kekhususan. Kalau misalnya Pak, mereka ini karunia pengajaran bisa nggak tiba-tiba berubah jadi karunia kesembuhan, marifat, atau mungkin kayak Pak Daud ini bisa nggak Pak? Itu maunya Tuhan. Itu mau Tuhan ya. Berarti tahun depan nih kalau robot makin banyak bermunculan nabi-nabi Pak ya, yang kesembuhan macam-macam Pak Daud ya. Dan ingat sekalinya nyanyi juga pakai AI Robot. bisa, bahkan Betul. lebih bagus. Lebih bagus Pak. Nah, Thomas Bisa aja joget-joget. kalah. Yes. Jadi ingat, Iya Pak Daud. jadi laki-laki normal susah. Cari laki-laki normal susah. Hidup normal susah.
Tapi kalau kita anak Tuhan pasti normal kok. Pasti normal, pasti nggak susah Pak Daud, dijaga Tuhan. Amin. Amin. Sekarang bayangin, anak laki-laki aja kemana-mana harus hati-hati kan? Lu kenapa Pak Daud? Homo, Iya Pak Daud. betul? Betul Pak Daud. Ya. Ada homo, gay, waria, lesbi, Transgender. bencong. Betul? Betul Pak Daud. Jadi cari yang normal Susah. susah. Hidup normal susah. Hidup normal susah. Betul? Betul. Bagaimana Thomas? Luar biasa. Makanya diciptakan robot Pak untuk menggantikan posisi pasangan yang normal Pak Daud. Itu kurang normal, tidak normal. Ya makanya kan fenomena alam apa terjadi seperti di Alkitab Pak. Aduh, Ya robot. bahkan kemarin saya lihat di internet ada yang robot bisa hamil dan hamil di luar kandungan Pak. Ada kayak rahim buatan Pak dan tembus pandang terlihat dari pembentukannya Pak Daud. Aduh, saya kurang tahu. Iya Pak, itu fenomena yang sedang terjadi Pak. Yang jelas, Iya Pak Daud. pengetahuan itu akan sampai puncaknya. Sampai error Pak Daud ya. Kan seperti dalam kitab Daniel kan. Iya. Ya. Yesus berkata apa? Bila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Betul. Betul? Betul, karena semua tergantikan dengan teknologi Pak Daud ya. Ada kata-kata tentang zaman saat ini yang susah. Apa Pak Daud? Bisnis gelap aja susah, apalagi bisnis terang. Bisnis gelap aja susah, apalagi bisnis terang Pak Daud ya. Tapi anak Tuhan terang pasti dipelihara. Amin. Sekarang gini, PSK, pelacur, Iya, wanita tunasusila, iya. itu ada yang namanya germonya, Germonya, penjualnya Pak Daud ya. ada mucikarinya, Mucikarinya, ada perantaranya. ada perantaranya. Sekarang Sekarang udah bisa online semua. Termasuk nanti narkoba juga. narkoba juga bisa online Pak Daud ya. Iya. Jadi judi juga dulu kan ada agennya, Heeh, ada pengepulnya. heeh. Ya, sekarang langsung kan Iya, online. online. Nah, jadi bisnis gelap pun Susah. Apalagi bisnis terang Pak Daud ya. ya, kalau kita anak Tuhan, Ya. pasti Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Haleluya. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Mm-mm. Apalagi Pak Daud yang kira-kira Pak Daud dapatkan yang Pak Daud belum mungkin misteri alam, misteri yang belum pernah Pak Daud ceritakan untuk berbagi untuk bekal ke depan kita Pak Daud. Yang jelas, Hmm? tahun depan Hmm? resesi ekonomi, Thomas. Tahun depan ini akan dimulai tahun resesi ya Pak ya. Sampai 2026. 2026 kira-kira dari bulan apa Pak dimulai Pak? Menurut prediksi Pak Sekarang Daud. udah mulai tuh, Thomas. Oh, saya sudah mulai Pak Daud ya. Dengan Bahkan daya beli masyarakat turun. ya, bahkan di sekarang banyak perampok-perampok yang tertangkap dari etnis non Indonesia ya. Jadi Mm-mm. ujungnya ke situ, Thomas. Ya, artinya Resesi. kejahatan. Berarti Resesi kalau itu udah terasa. resesi naik meningkat, berarti tingkat kejahatan juga tinggi Pak Daud ya. Mm-mm. Wah, hati-hati Gimana? ya. Gimana, Thomas, pandangan saya? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Ini saya ngomong Indonesia aja. Ini saya Pak Daud ya. Ruang Tentang 2025 kan sudah saya bicarakan dari tahun 2021, 2022.
Betul. Sekarang udah pada terasa. Betul Pak Daud. Thomas sudah terasa belum? Terasa Pak Daud. Kalau saya puji Tuhan, tidak Thomas. Karena tinggal di Boyolali. Karena saya Thomas, Ya. Tuhan itu baik. Amin. Dari saya lahir Heeh. sampai usia 50 tahun. Ya. Tidak pernah utang bank Mm-mm. sampai detik ini. Wow, luar biasa. 100.000 rupiah pun. Yes. Dahsyat Nah ya. itu semua anugerah Thomas. Semua anugerah ya. Beli apapun semua cash ya Pak Daud ya. Semua cash. Kalau belum punya duit sabar dulu. Kalau belum punya uang, berdoa dan ikat pinggang. Ikat pinggang artinya puasa. Bertahan. Tapi puji Tuhan, saya itu hidup berkecukupan dan selalu cukup. Amin. Jadi tidak pernah namanya kekurangan, kesulitan, Yes. masalah keuangan. Amin. Dahsyat. Ini rencana Thomas, Siapa Daud? saya baru mau bikin buat kantor kuasa hukum Thomas. Pak Daud mau membuat kantor kuasa hukum. Wow. Kenapa? Nah nanti kita akan ada penayangan di sana nanti Thomas ya. Di mana Pak? Di Jawa Tengah atau di Jakarta Pak? Di Jawa Tengah, di Solo. Di Solo ya Pak Daud akan buka ya. Oke. Kenapa? Saya masih ingat Thomas. Jadi ini untuk hukum perdata dan pidana Thomas. Oh, ini bantuan hukum dalam arti untuk masyarakat menengah ke bawah atau gimana Pak Daud? Ya ini baru dipikirkan Thomas. Oke Pak Daud. Karena pada waktu saya mengamankan presiden, menjaga presiden, saya kan berhubungan selalu dengan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah di situ saya lihat hukum itu sangat penting. Nah setelah saya pertimbangkan, saya pikirkan, makanya saya mulai berpikir untuk buat kantor untuk kuasa hukum. Kantor Tim hukum. untuk kuasa hukum, yes. Hukum perdata dan pidana Pak Daud ya. Iya. Wow, luar biasa. Kapan Pak akan direalisasikan Pak? Ini saya baru bangun kantornya Thomas. Baru bangun kantornya Pak Daud ya. Ya. Karena Bangun dari awal atau ruko Bapak langsung setting menjadi kantor kuasa hukum Pak? dari tanah Thomas. Langsung bangun dari awal ya? Iya. Wow, luar biasa. Lantai 2 atau lantai 3 karena itu. Antara 3 lantai atau 2 lantai Pak Daud ya? Jadi untuk kantor kuasa hukum. Jadi jemaat Morning Blessing, jemaat Tom Ngopi, Anda bisa nanti kalau perlu bantuan hukum, perlu pencerahan tentang hukum, Anda bisa hubungi Pak Daud Tony nanti timnya, tim lawyer Pak Daud ya. Tim lawyernya nanti ada tim khususnya Thomas. Wah, tim khusus ya. Termasuk dulu yang pernah bersama saya waktu zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY ya Pak ya. Jadi betul-betul yang ahli hukum. Ahli hukum. Jadi ahli untuk akta otentik. Yes. Dahsyat. Ya. Karena saya lihat banyak kasus-kasus mafia, kasus-kasus hukum di masyarakat Thomas. Di masyarakat Pak Daud ya. Dan pertama itu, kedua kan saya dulu ngajar di Akademi Polisi. Ya. Nah di situ saya mulai paham banyak sekali hal-hal tentang hukum. Iya Pak Daud. Jadi makanya
eh, saya berpikir untuk tahun ini buat tim hukum. Buat tim hukum Pak Daud ya. Luar biasa. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan juga ada konsultasi hukum gratis. Ada konsultasi hukum gratis Pak Daud ya. Rencana gitu. Rencana begitu Pak Daud ya. Dahsyat. Supaya untuk berguna bagi masyarakat. Amin. Amin. Karena itu kan baru rencana Thomas. Baru rencana ya. Nanti Tuhan yang tentukan Pak Daud ya. Dahsyat. Santai-santai aja Thomas. Santai aja dulu. Oke. Mungkin firma nanti Thomas. Bukan LPH dulu. Firma dulu. Oh firma dulu ya Pak Daud ya. Gak apa-apa Pak Daud. Yang penting jadi berkat buat bagi yang membutuhkan bantuan hukum yang benar-benar mungkin terjangkau Pak Daud ya. Ya. Kalau bagaimana kalau yang tidak mampu Pak, yang mungkin jadi korban hukum yang benar jadi salah tersangka, berarti Pak Daud ambil alih situ Pak Daud ya, bantu situ Pak Daud ya. Santai aja, pasti kita bantu Thomas. Bantu ya. Oke, ada angin segar ya, Pak Daud akan membuat satu badan bantuan hukum ya yang segera akan direalisasikan, nanti waktunya akan tiba. Pak Daud akan beritahu pada kita semua. Luar biasa. Kita tunggu dalam doa saudara ya, supaya terrealisasikan impian Pak Daud membantu semua orang yang memerlukannya. Ya, ada lagi Pak Daud? Karena banyak sekali. Karena saya itu pernah mengalami berhadapan dengan mafia. Wah, berhadapan dengan mafia Pak Daud ya. Nah, waktu itu Edi Wibowo almarhum melatih dan mendidik saya untuk masuk ke satu keluarga yang kena masalah dengan mafia. Saya tidak boleh bergerak atau bertindak, tapi hanya melihat. Hanya melihat dan mengetahui. Dan mengetahui Pak Daud ya. Bagaimana mafia bekerja. Bagaimana mafia bekerja. Wow. Nah di situ tahun ini saya baru berpikir untuk membangun tempat bantuan hukum. Yes. Kuasa hukum, tim hukum. Yes. Pasti yang saya pilih yang hukumnya, lawyernya, pasti yang sudah tahu terbaik. Terbaik. Yang sudah punya pengalaman di bidangnya Pak Daud ya. Haleluya. Mungkin juga nanti yang ada dari tim elang dulu. Tim elang dulu Pak Daud ya. Pak Daud punya 20 tahun lalu ya Pak Daud ya. Luar biasa. Karena mereka kan sudah di lapangan. Di lapangan Pak Daud ya. Wah dahsyat. Ini kira-kira kapan Pak Daud? Pak Daud punya rencana untuk merealisasikan Pak Daud punya lembaga bantuan hukumnya Pak Daud? Rencana penting bangunan selesai dulu. Ya kira-kira setelah Oktober. Oh berarti ini Pak Daud sudah lagi bangun Pak Daud ya? Iya. Wow. Berapa tingkat Pak? 2 atau 3 tingkat nih? Mungkin 3 ya. 3 tingkat ya. Kalau nggak 2 ya 3 lah. Wow, dahsyat, dahsyat. Dahsyat. Kita semua dukung saudara ya, bahwa pembangunan sedang dimulai, pembangunan untuk bantuan hukum, dan segera bisa selesai dan semua lancar dan sehingga menjadi berkat solusi bagi yang berhubungan dengan hukum Pak Daud ya. Karena tahun depan kan banyak masalah-masalah hukum. Banyak masalah hukum ya. Wow. Dahsyat. Padahal Pak Daud nggak sekolah hukum Pak Daud ya, tapi karena pengalaman jadi Wampimpres, pengalaman dengan istana, dengan jenderal, banyak hal yang Pak Daud dapatkan sehingga ingin punya kerinduan membantu secara hukum Pak Daud ya. Tim hukum ini nanti akan bergerak. Iya. Dahsyat. Oke, ada lagi Pak Daud? Saya rasa cukup Thomas. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberitahu penglihatan dia bahwa 10 tahun mendatang tentang masa depan Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah
mensupport channel Kristenku Inspiratif ini, yang sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Support kalian sangat berarti dan membuat channel ini makin berkembang. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kalian terus support channel Kristenku Inspiratif ini supaya lebih berkembang dan lebih bisa lagi membagikan berkat-berkat dan khotbah-khotbah yang menginspiratif, menguatkan iman, dan juga membuat kalian terberkati pastinya. Dan juga saya mau membacakan satu renungan firman Tuhan lagi untuk kita semua, di mana firman-Nya ini ada di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan saya undur pamit, tentunya saya ucapkan shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.